Salam hormat dan salam sayang untuk seluruhnya dimanapun kalian berada. Maaf beribu maaf, tadi live di channel Mama Skara 1 tiba-tiba mati karena nggak tahu handphonenya mungkin bermasalah, dan kameramen pun juga saya sudah suruh pulang. Banyak manusia-manusia yang saat ini sedang bingung menghadapi musibah, menghadapi ujian, menghadapi cobaan. Apalagi Indonesia ini sedang bermasalah dengan keadaan-keadaan yang sedang menimpah seperti penyakit COVID dan lainnya. Menjadi pengangguran, hutang di mana-mana, hingga akhirnya mengakhiri hidup. Wallahu alam. Ketahuilah wahai saudaraku dimanapun kalian berada, bahwasanya tiada daun yang jatuh atas kehendak Allah Ta'ala. Ya. Tiada daun yang jatuh atas kehendak Allah Ta'ala. Tiada pohon yang tumbang atas kehendak Allah Ta'ala. Dan semua itu semua hanyalah kehendak Allah Ta'ala. Percaya atau tidak. Tapi Allah Ta'ala sudah mengatur segalanya. Takdirmu, hidupmu, matimu. Semua karena Allah Ta'ala. Jangan pernah berpikir bahwasanya Allah itu tidak adil. Allah itu tetap adil. Dan Allah itu maha kaya. Allah menciptakan apa yang ada di bumi ini semua hanya untuk manusia, untuk dimanfaatkan, untuk dipergunakan. Jadi janganlah kita berkecil hati. Jangan berputus asa dengan apa yang kita hadapi. Angsuran, perabotan, ataupun elektronik dan lainnya. Pembayaran kos, anak sekolah, biaya ini, biaya itu, menjadikan Anda putus asa. Allah menciptakan bumi ini lebar, saudaraku. Allah telah berfirman dan menceritakan sebuah firman di ayatnya, bahwasanya orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat itu adalah orang kafir. Tapi percayalah bahwasanya apa yang dititipkan sama kita itu semua hanyalah titipan duniawi. Bakalnya semua akan kembali kepada Allah. Itulah innalillahi wa innal ilahi roji'un. Datang dari Allah maka kembalilah kepada Allah. Sebuah firman mengatakan, hai orang-orang yang kafir, janganlah engkau berbuat dusta. Karena seburuk-buruknya dusta itu akan berada di dalam neraka jahanam. Maka kita selayaknya sebagai umat Islam, janganlah kita berkata dusta. Dan apa yang ada di sebuah tontonan dan tampilan, ambil edukasi positifnya, buang yang buruknya. Di sini saya masih menanti, bukan berdakwah ya, tapi menanti. Ambil aja sisi baiknya kalau ada. Kalau tidak ada, nggak usah diambil. Saya sambil menanti, saya sambil menunggu mereka-mereka, dan sekalian saya menunggu sholat zuhur. Guru kok nggak ditobatkan santri?
Saya tidak mau menobatkan, saya cukup bersihkan pikiran mereka dan setelah itu saya biarkan mereka mau kemana. Ya, karena saya merasa mereka punya jalan, mereka punya hak, mereka punya tujuan. Biarkan mereka mencari jati dirinya sendiri. Hidup mati sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Percayalah bahwasanya orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat, orang-orang yang berputus asa, itu adalah orang-orang yang bodoh. Mereka sama saja dengan menzalimi diri mereka sendiri. Dan ketika malaikat mencabut nyawanya, maka berkatalah, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan terzalimi sendiri, mereka bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi. Tertindas yang bagaimana? Tertindas karena keadaan terjepit, karena keadaan uang yang tidak ada, atau yang lainnya. Maka malaikat akan berkata, sesungguhnya Allah telah menciptakan bumi itu luas. Apakah kamu tidak bisa berpindah tempat ataupun berjihad? Apa yang diciptakan di bumi itu milik Allah, itu semua banyak dan kita bisa memanfaatkan. Guru tolong joker ganas. Insya Allah kita akan ke Bengkulu secepatnya. Mungkin nanti sore kita ke Bengkulu. Lanjut kita akan menuju ke lokasi Bengkulu untuk menyelamatkan joker. Insya Allah. Asu maksudnya kalau Anda tidak suka silakan jangan tonton. Tidak perlu Anda mengomen dengan kata-kata aksu. Sendal Gaming itu hackersnya Mamas Karyo. Jadi Mamas Karyo itu punya hacker yang sangat setia. Ya, dia sebenarnya mencintai Mamas Karyo. Tapi sayang beliau itu suka berkata kotor hingga dibaca yang lainnya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin cintanya kepada Mamas Karyo itu tidak akan terlepaskan. Ya mungkin anteknya blorong ya. Sendal Gaming itu cinta sama Mamas. Jadi memang seperti itu. Alhamdulillah beliau sangat mencintai Mamas ya. Channel Ipat udah coba 2 kali tapi tak sanggup. Ya, memang seperti itu. Mereka licik dan mereka selalu bersembunyi. Kita sedang memantau areal tempat ini karena areal tempat ini memang sangat luar biasa ini. Tempatnya pemuja-pemuja Dajjal ya. Silakan jika ingin bertanya, kita akan jawab pelan-pelan. Gus Samsudin masih hidup, insya Allah beliau masih hidup dan beliau akan terus menghibur insya Allah. Beliau tidak akan pernah berhenti menghibur karena itu tugas beliau untuk menghibur. Apa obat kencing manis? Mudah. Kalau mau mengobati kencing manis itu sangat mudah. Ambil saja manggis, kulit manggis ya, kulit manggis setelah itu disangsang ataupun dimasak dalam keadaan tidak pakai minyak sampai kering, setelah itu dibubuk dan diminum.
Itu bagus. Kalau mau simple itu banyak cara. Dari mulai buah mengkudu juga bisa. Buah mengkudu itu buahnya itu sering berada di tepi-tepi sungai, itu ada itu buah mengkudu ya. Buah mengkudu itu di jus aja lalu diminum, itu bagus. Belum selesai masalah belorong, kita masih mengintai dan kita akan mengejarnya terus karena belorong ini terus bersembunyi. Dan kita akan selesaikan nanti setelah dari Bengkulu, kita lanjut balik ke Stabat dulu ya. Mamas tolong dong saya selamatkan Nyai. Selamatkan Nyai Dahlia, Nyi Diani, Dewi dan Tia biar seperti dulu lagi kembali ke Padepokan. Maaf. Mereka punya jalan, mereka punya tujuan. Berhubungan saya tidak ada di Padepokan dan tidak ada di Medan, mungkin mereka bisa mengambil keputusan dan menjalani jalan mereka sendiri. Mereka bisa menjalani jalan mereka sendiri, kemana mereka mau, kemana mereka tuju, silahkan. Saya tidak pernah melarang mereka. Semoga aja itu bisa terselesaikan dan bisa menjadikan mereka menjadi lebih baik kembali kepada Padepokan ya. Kang Mas, obat telinga tuli apa guru? Untuk minuman, alangkah lebih baik Anda bisa mengambil minuman air yang dibacakan Fatihah 7 kali. Setelah itu diurut di bagian saraf ini dan ditarik. Asal diurut ini ditarik ya. Tapi sebelumnya diperiksa di dokter dulu. Kalau memang tidak ada penyumbatan ataupun kalau bahasa Jawanya kopok ya. Kalau tidak ada kopoknya, insya Allah itu bisa memperbaiki saraf kita dengan membaca Fatihah 7 kali, tiupkan ke air putih, diminum, sebagian airnya taruhkan di sini, dikusuk-kusuk, mana yang budak ini tarik ya. Nah itu insya Allah ya, semoga aja barokah. Keadaan Dewi Lanjar sudah kembali ke kayangannya. Ya, kita masih berusaha untuk menyelamatkan Joker. Di mana beliau? Kalau darah tinggi dan asam lambung apa obatnya Mas Karyo? Alangkah lebih baik Anda ambil air kelapa muda yang jangan jatuh dari tanah, jangan jatuh ke tanah. Ambil melalui tali atau digendong. Setelah itu potong bagian atas bagian bawah, dibakar dan diminum. Itu sering diminum seminggu 3 kali insya Allah. Ataupun daun sirsa ya, daun sirsa. Tapi yang lebih baik, memang alangkah lebih baik, jangan sering banyak makan nanas ya. Itu ya boleh sih makan nanas tapi dikurangi ya. Guru, coba senyum. Kenapa pengen Kang Mas senyum ya? Mengatasi beser ini mencret ya, maaf ya. Caranya sangat mudah. Ambil saja tahu gori ataupun nangka ya. Buah gori atau buah nangka itu yang masih kecil, itu kalau kita bilang itu babal ya, babal. Itu pakai garam, makan aja pakai garam seperti makanan ringan gitu ya. Itu akan menghentikan beser juga itu ya. Babal tahu ya, buah nangka yang masih pentil ya. Ya, babal dikunyah pakai garam itu benar. Itu obat tradisional untuk menghentikan beser ya.
Udah makan belum guru? Alhamdulillah belum. Saya lebih mengurangi makan karena perut sudah mulai buncit ini. Jadi agak dikurangi makan. Kalau kencing manis obatnya apa Mama Skaryo? Itu tadi sudah Mama sampaikan. Untuk kencing manis obatnya yang paling mudah itu adalah kulit manggis ya, kulit manggis itu digoreng sangsang ataupun buah mengkudu di jus lalu diminum. Sholat zuhur di sini belum ya. Canda tawa lagi kita belum ini ya. Kita mencoba untuk belajar pelan-pelan, kita untuk belajar pelan-pelan. Kalau sakit pinggang apa obatnya guru? Kalau sakit pinggang sangat mudah obatnya. Coba cari susu. Susu kental ya. Susu kental itu jangan pakai air. Langsung aja susu bendera kental itu dibuka lalu diminum. Itu satu kaleng 4 kali minum. Satu kaleng 4 kali minum. Memang sih agak sedikit apa ya, tapi memang itu obatnya. Ambil susu kental itu dibuka lalu diminum. Satu kaleng itu 3 kali atau 4 kali minum ya. Setelah itu perbanyak minum air putih. Insya Allah kalau mau lebih bagus lagi Anda bisa menambah dengan telur. Obat tulang bahu belakang ibu saya terasa panas, apa obatnya Mas Karo? Biasanya itu gula yang tidak stabil dan rematik ya. Kalau asam urat dia kenanya tidak panas ya, tapi kalau udah naik saraf rematiknya itu biasanya kenanya memang panas dan pegel, sakit banget. Itu perbanyak minum air putih. Minum air putih diperbanyak ataupun air hangat sering dan cukup istirahat. Pagi diusahakan untuk berjalan-jalan tidak memakai sendal ya. Guru apakah menerima pendaftaran santri PSS lagi? Sudah ada adminnya yang mengatur. Silakan hubungi admin. Kalau mau belajar, belajarlah karena Allah Ta'ala ya. Mau tanya ke saya, sudah dari awal puasa sakit di bagian perut dan kalau kambuh perih sampai ke lulu hati. Itu lambung ya, itu lambung namanya. Kalau Anda sudah penyakit lambung maka jaga pola makan. Paling penting jaga pola makan. Kalau bisa kalau pagi ya, kalau pagi sama lambung ataupun asam lambung itu hampir sama ya. Hanya saja lambung itu permasalahan di bagian lambungnya. Kalau asam lambung itu zat asam. Jadi usahakan itu hampir sama terkenanya. Jadi usahakan kalau tiap pagi itu lidah ini dibersihkan. Ya kalau kita melihat sebuah sikat gigi, biasanya sikat gigi itu di belakang ada jerujinya ataupun gerigi. Di belakang itu ada geriginya. Itu untuk apa? Untuk membersihkan lidah yang sedang kena asam ataupun zat asamnya yang banyak. Nah, itu usahakan aja diginikan kalau tiap pagi ya. Disikat ya, lidah-lidahnya dibersihkan. Kalau tiap pagi biasakan untuk sikat gigi. Supaya zat asamnya itu berkurang dan pola makan dijaga ya. Diabetes ini sama ya, diabetes ini sama. Diabetes sama seperti gula. Ya bisa daun bidara juga bisa, buah mengkudu juga bisa. Saya juga menyediakan jamu itu ya, tapi tidak bisa keluar negeri. Jamu itu bagus. Tapi ya semua rempah-rempah tersebut yaitu juga dari mengkudunya juga ada. Jadi bisa cari mengkudu langsung dibuat jus dan diminum itu bagus ya. Obat rabun jauh. Obat rabun jauh alangkah lebih baik perbanyak makan cempoka ataupun ganyang cempoka. Apa ya kalau kita bilang bulat-bulat hijau-hijau itu, kalau saya bilang cempoka, kalau jenengan bilang saya nggak tahu. Tapi itu bagus kalau untuk mata. Biasanya kena karena tua ataupun karena bisa dikatakan karena penyakit diabetes juga bisa menghambat bagian mata ya. Guru kalau menghilangkan ketempelan setan gimana guru, mohon solusi. Kalau
menghilangkan ketempelan setan gimana guru, mohon solusi. Ruqyah, itu semua santri sudah diajarkan untuk meruqyah, bagaimana cara membuang energi yang ada di dalam tubuh seseorang ya. Cara meruqyah sudah dijabarkan. Kalau bisa para santri kalau ingin belajar membuang energi yang ada di dalam tubuh ataupun jin dalam tubuh, seringlah untuk berlatih mediator, karena latihan mediator itu sangat bagus ya. Kalau sering kita latihan mediator, itu diruqyah dengan cara membaca, setelah itu ditarik energinya. Pelan-pelan saja, biasa dari tulang iga ataupun tulang ekor, tarik dan sampai ke ubun-ubun. Sampai ke ubun-ubun agak dijambak sedikit, cabut. Allahu Akbar, pus. Maka dengan sendirinya. Tapi kalau Anda sudah mumpuni, itu tidak perlu dekat, cukup dari jarak jauh saja sudah bisa untuk menarik energinya tersebut. Kenapa nggak live di Diary Mas Karyo? Saya bawa handphone ini, channel Diary Mas Karyonya tidak ada. Yang ada channelnya Sendang Sejagat, Bos PSS, Mamas Karyo 2 dan Mamas Karyo 1. Jadi channel Diary Mas Karyo emailnya nggak ada di sini. Di sini juga nggak ada kontak WA yang bisa menghubungi admin. Jadi saya biarkan saja karena saya saat ini sedang menyendiri. Saya sedang menyendiri, lagi nggak mood kembali di Padepokan. Obat asma. Obat asma ini sangat mudah. Biasanya dia itu terjadi karena penyempitan paru-paru. Tapi harus teliti, harus telaten. Karena kalau obat asma ini kalau dari dokter hanya dibantu dengan oksigen ataupun obat-obat bius lainnya ya. Tapi kalau yang relatif baik itu coba ambil aja air ya, ambil air di teko dan diembunkan. Minum airnya kalau pagi sebelum makan, sebelum apa namanya? Sebelum kita sikat gigi atau ngemil yang lain-lainnya, itu airnya diminum dulu, air yang sudah kita embunkan. Jam 9 ataupun jam 10 diembunkan, setelah itu paginya kita minum. Insya Allah akan mendapatkan kebarokahan. Yang penting bacakan, niatkan karena Allah Ta'ala, dan selepas itu ditambahi dengan ayat-ayat yang lain juga bagus. Setelah itu minumlah. Tapi itu sering dilakukannya ya, sering dilakukan, yaitu dengan cara seminggu 3 kali ataupun 4 kali. Itu sering karena penyempitan paru-paru ini agak repot memang. Guru, obat urat kejepit. Kalau urat kejepit ini perbanyak minum air ya, perbanyak minum air hangat, itu bagus. Karena kalau dikusuk biasanya sakitnya berpindah-pindah ya, sakitnya berpindah-pindah. Makanya usahakan kalau bisa itu jangan perbanyak gerak dulu, tapi perbanyak minum air hangat. Itu biasanya sakitnya itu pindah-pindah, kalau dikusuk dia pindah, sikit kusuk pindah. Sepertinya sudah mau sholat zuhur ya. Cara menghilangkan santet sangat mudah. Serahkan diri kepada Allah dan yakinlah kepada Allah. Perbanyak zikirnya, jangan perbanyak mikir ya. Coba cara mengobati sakit hati, cari lagi. Ikhlaskan karena Allah Ta'ala, karena semua itu hanyalah titipan. Jangan mencintai makhluk lebih dari mencintai Allah Ta'ala. Cintai Allah Ta'ala dulu, baru cintai makhluknya. Insya Allah keberkahan menyertaimu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.